laman spipendidikan.kpk.go.id. Mari sukseskan SPI Pendidikan sebagai langkah awal menciptakan generasi berintegritas untuk masa depan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian sudah menghadiri undangan dari KPK terkait kegiatan sosialisasi survei penilaian integritas pendidikan tahun 2024. Nama saya Hatea, Bapak Ibu, saya akan menjadi PIC dan juga pengisi materi untuk kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Namun sebelum kita masuk kepada inti dari materinya, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib dari sosialisasi kita siang hari ini. Izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Yang pertama, mohon Bapak Ibu untuk merename akun Bapak Ibu dengan format instansi Bapak Ibu sekalian, kemudian diikuti dengan nama Bapak Ibu, agar nanti kami dapat mengidentifikasi instansi mana saja yang akan bertanya. Kemudian yang kedua, selama sosialisasi berlangsung, harap untuk mematikan mic atau mem-mute. Dan yang ketiga, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan menggunakan tombol raise hand dan nanti host ataupun co-host akan menerima notifikasi. Baik, Bapak Ibu, demikian tata tertib yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya saya sampaikan juga untuk rundown kita pada siang hari ini, di mana diawali dengan pemutaran video seperti yang sudah kita lihat bersama-sama. Kemudian ada pembukaan dari Direktorat Jejaring Pendidikan. Kemudian kita masuk kepada materi sosialisasi SPI Pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke agenda berikutnya, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Mas Yogi dari Direktorat Jejaring Pendidikan. Untuk Mas Yogi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Ibu Hatea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala LLDikti Wilayah 3. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dan Ibu perwakilan dari perguruan tinggi untuk wilayah 3 yang sudah hadir di kegiatan sosialisasi bimbingan teknis SPI Pendidikan pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sedikit saya akan menjelaskan terkait SPI Pendidikan. Jadi Trisula KPK yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Selaras dengan hal tersebut, KPK juga memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat korupsi, salah satu melakukan pendidikan anti korupsi atau yang biasa kita kenal PAK, pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi ini dilakukan dengan upaya yang komprehensi, yaitu melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, untuk efektivitasnya strategi pendidikan anti korupsi, khususnya pada pendidikan formal, KPK tidak hanya
memerlukan strategi atau menjalankan program-programnya. Namun juga memerlukan pengukuran efektivitas pendidikan anti korupsi. Apakah upaya-upaya pendidikan anti korupsi yang dilakukan ini telah berhasil menciptakan generasi anti korupsi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, uh, kenapa SPI pendidikan ini diperlukan begitu ya? Nah, jadi Bapak dan Ibu, survei penilaian integritas pendidikan merupakan pengukuran kondisi integritas pendidikan di Indonesia pada 3 aspek utama, yaitu karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan. Nah, hal ini sejalan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Sisdiknas tentang Pendidikan Nasional. Nah, jadi untuk program SPI Pendidikan ini, Bapak dan Ibu, ini udah program prioritas nasional yang fokus kepada revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Nah, untuk responder pelaksanaan SPI Pendidikan tingkat perguruan tinggi, yaitu pimpinan perguruan tinggi, tenaga pendidik, dosen, serta peserta didik, mahasiswa atau mahasiswi di kampus Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga sedikit saya menjelaskan terkait SPI Pendidikan. SPI Pendidikan pertama kali dilaksanakan di tahun 2021. Kita melaksanakan di 50 satuan pendidikan di 3 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Nah, di tahun 2022 kita melaksanakan di 558 satuan pendidikan yang ada di 34 provinsi dan sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, di tahun 2023 kita melaksanakan di 3.108 satuan pendidikan yang ada di 34 provinsi dan sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, untuk tahun 2024 ini, Bapak dan Ibu, itu kita jangkauannya lebih luas, di mana level estimasi atau kabupaten kota itu dikti dirilis dalam Rating Nasional, Provinsi, Kabupaten Kota, Klaster Dikti, itu terdiri dari 1.640 perguruan tinggi, yang dimana totalnya nanti kita di satuan pendidikan itu 42.480 satuan pendidikan. Nah, jadi 40.840 sekolah dasar menengah, 1.640 perguruan tinggi, dan 10 sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, selanjutnya di tahun ganjil atau tahun 2025 akan dilaksanakannya monitoring, evaluasi, dan perbaikan dari hasil SPI pendidikan di tahun 2024. Nah, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih kategori rendah. Nah, dari hasil efektivitas pendidikan anti korupsi, kita berharap nanti bisa memberikan masukan penting baginya evaluasi dan penyusunan program pendidikan anti korupsi lebih tepat sasaran dan memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia. Nah, harapan kita semua untuk tujuan didirikannya pendidikan anti korupsi adalah terciptanya peserta didik yang berintegritas sebagai bagian dari upaya membentuk generasi anti korupsi dan juga sektor pendidikan yang berintegritas untuk penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Nah, jadi adapun hal penting yang harus Bapak dan Ibu perhatikan, yang pertama, terkait SPI pendidikan itu tidak menggambarkan kondisi integritas pendidikan secara nasional. Jadi tidak menggambarkan satu perguruan tinggi. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena survei ini, penilaian ini tidak berpengaruh terhadap penilaian atau akreditasi suatu perguruan tinggi. Nah, sehingga kita berharap ketika melakukan pengisian survei, responden dapat menjawab pertanyaan dengan jujur dan objektif sesuai kondisi yang ada. Nah, untuk identitas responden, Bapak dan Ibu nanti kan mengirim data populasi. Nah, itu dirahasiakan oleh KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1097 tentang statistik. Nah, untuk list atau referensi khusus terhadap
perguruan tinggi tertentu dalam pemilihan sekolah dan responder, ini kita benar-benar tidak ada preferensi khusus ya Bapak dan Ibu. Jadi ini benar-benar pemilihannya dilakukan secara acak bersama dengan Badan Pusat Statistik. Dengan keikut sertaan Bapak dan Ibu sebagai responder turut membantu dan berpartisipasi dalam langkah awal menciptakan pendidikan yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya bersama-sama mengajak Bapak dan Ibu perwakilan dari perguruan tinggi, mari kita berpartisipasi penuh dalam SPI Pendidikan tahun 2024. Langkah awal yang kita ciptakan untuk generasi anti korupsi untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga dengan kehadiran integritas menjadi pertahanan terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. Salam integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi dari Direktorat Jejaring Pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ke agenda berikutnya, agenda inti kita, Bapak Ibu. Saya izin share screen kembali. Jadi kita masuk saja terkait materi sosialisasi survei penilaian integritas pendidikan tahun 2024. Saya awali Bapak Ibu dengan latar belakang mengapa SPI pendidikan ini penting untuk dilakukan. Ada 3 poin utama, Bapak Ibu. Yang pertama, KPK memiliki visi yang tegas di mana bersama masyarakat, KPK berupaya untuk menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Bagaimana caranya? Nah, salah satu programnya adalah melalui SPI Pendidikan, Bapak Ibu. Dan ini merupakan salah satu upaya untuk pengukuran dampak dari program PAK atau Pendidikan Anti Korupsi. Dan hal ini juga merupakan manifestasi visi misi KPK dalam aspek pendidikan formal, yakni upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Nah, inilah yang melatar belakangi mengapa perlunya SPI Pendidikan, Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Yogi tadi, Bapak Ibu, bahwa SPI merupakan pengukuran dampak atau efektivitas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memetakan kondisi integritas di sektor pendidikan kita, Bapak Ibu. Melalui apa? Yaitu melalui 3 aspek utama, yaitu yang pertama, karakter dari peserta didik, kemudian ekosistem pendidikan, dan yang terakhir adalah tata kelola dari pendidikan. Ada 5 poin utama yang dapat kami sampaikan terkait keunggulan dari SPI Pendidikan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemetaan, di mana SPI Pendidikan mampu untuk memetakan integritas dari sudut pandang hasil atau outcome dengan cakupan yang sangat luas, Bapak Ibu. Apalagi di tahun ini adalah tahun dengan skala terbesar pertama dari tahun-tahun sebelumnya yang tingkatannya tidak hanya nasional, tetapi juga provinsi dan juga kota dan kabupaten, Bapak Ibu. Sehingga peran sertanya di sini melibatkan banyak pihak, yaitu diantaranya dari peserta didik, baik itu siswa ataupun mahasiswa, kemudian tenaga pendidik, baik itu guru atau dosen, pimpinan satuan pendidikan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rektor, kemudian ada juga dari wali murid atau orang tua siswa. Nah, hasil survei ini Bapak Ibu akan kami gunakan sebagai perbaikan di mana KPK akan memberikan rekomendasi atau perbaikan dari hasil survei kepada pengampu kebijakan dan satuan pendidikan. Dan yang terakhir, SPI Pendidikan ini sudah masuk pada program prioritas nasional, Bapak Ibu, yaitu RPJMN 2020-2024. Sekilas Bapak Ibu terkait milestone SPI Pendidikan. Jadi survei SPI Pendidikan ini bukan tahun pertama dilakukan Bapak Ibu, tapi sudah kami laksanakan sejak tahun 2021, tapi pada saat itu bentuknya masih uji coba, di mana kami baru melibatkan 50 satuan pendidikan dengan responden yang terlibat di 7 ribuan. Baru di tahun 2022, pertama kali kami lakukan dengan skala nasional, dengan satuan pendidikan yang terlibat ada 558 satuan pendidikan dan 32 ribuan lebih responden. Kemudian kami naikkan lagi skalanya Bapak Ibu di tahun 2023, jadi tidak hanya nasional tetapi juga hingga tingkatan provinsi. Sehingga partisipannya menjadi lebih besar, yaitu di 3.108 satuan pendidikan dengan responden yang terlibat di 82 ribuan lebih, Bapak Ibu. Nah, kemudian kami tingkatkan lagi di tahun ini, Bapak Ibu, di tahun 2024, tidak hanya nasional,
provinsi, tetapi juga hingga tingkatan kota kabupaten. Nah, kemudian untuk target satuan pendidikan yang kami libatkan jauh berkali-kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Bapak Ibu, jika tahun lalu baru di angka 3 ribuan, maka di tahun ini adalah di angka 42 ribuan lebih. Dengan target responden yang terlibat adalah di 208 ribuan lebih, Bapak Ibu. Nah, tentunya melihat besarnya skala ini, KPK tidak bisa mengerjakannya sendiri. Bapak Ibu, kami membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk membantu mensukseskan survei ini. Nah, selanjutnya di tahun berikutnya, KPK tidak akan menyelenggarakan survei, tetapi bentuknya lebih kepada monitoring dan evaluasi, Bapak Ibu, di mana KPK akan berfokus mendampingi wilayah-wilayah dengan hasil indeks di tahun 2024 yang masih di bawah rata-rata. Nah, baru di tahun berikutnya, di 2026, akan kita lakukan lagi survei yang sama seperti di tahun 2024. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan 3 poin utama untuk tujuan dari SPI Pendidikan, yaitu memetakan kondisi integritas tentunya di sektor pendidikan di Indonesia, kemudian mengevaluasi capaian perbaikan dalam pembangunan integritas pendidikan, dan tercapainya sumber daya manusia dan juga ekosistem pendidikan yang tentunya berintegritas. Mitra siapa yang kami ajak untuk berkolaborasi? Tentunya ada mitra utama adalah Bapak Ibu sekalian dari satuan pendidikan, baik itu dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, kemudian dari instansi pembina, baik itu dari Dinas Pendidikan, Pemda, kantor atau Kanwil Kemenak, Kemendikbud, ataupun dari inspektorat atau instansi pengawas. Sementara mitra lainnya berasal dari pengampu kebijakan, baik itu dari Kemendikbud, Kemenak, Pemda, Bappenas, ataupun KPK, dan dari akademisi, pemerhati pendidikan, serta masyarakat umum. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan timeline dari survei ini secara keseluruhan akan dilaksanakan selama 9 bulan. Sudah kami lakukan persiapannya sejak bulan April, di mana kami di sini menyiapkan kuesioner, infrastruktur perlengkapan surveinya, termasuk juga sosialisasinya, seperti yang kami lakukan pada siang hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, kami akan memohon kepada Bapak Ibu untuk membantu kami melakukan pengumpulan data populasi. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan surveinya sendiri, ini akan dilaksanakan di bulan Juli sampai September. Jadi cukup panjang Bapak Ibu untuk waktu pengisian surveinya. Nah, setelahnya di bulan Oktober hingga Desember ini adalah waktu bagi KPK untuk melakukan pengolahan data, analisa, laporan hingga diseminasi hasil surveinya. Berikutnya, siapa saja nanti yang bisa untuk menilai mengisi survei, Bapak Ibu? Ada 4 kelompok panel utama. Yang pertama adalah dari kelompok peserta didik, baik itu dari siswa ataupun mahasiswa. Kemudian dari kelompok orang tua ini khusus untuk dari yang siswa, sementara mahasiswa tidak akan melibatkan orang tuanya. Kemudian dari tenaga pendidik, baik itu dari guru ataupun dosen. Dan yang terakhir adalah dari pimpinan sekolah ataupun perguruan tinggi, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rektor ataupun wakil rektor dan dekan. Berikutnya, berapa yang kami targetkan? Secara keseluruhan yang kami targetkan adalah di 208 ribuan lebih, Bapak Ibu. Dengan rincian 72 ribuan adalah dari peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut. Untuk siswa SD itu adalah mereka yang belajar di kelas 5 sampai kelas 6, SMP di kelas 8 sampai kelas 9, SMA di kelas 11 sampai kelas 12, dan untuk mahasiswa, Bapak Ibu, karena yang hadir pada siang hari ini mayoritas berasal dari perguruan tinggi, untuk peserta didik adalah mahasiswa yang belajar pada tingkat D3 dan juga S1 semester 3 sampai semester 8. Nah, kemudian untuk orang tua, ini adalah orang tua atau wali murid dari siswa SD, SMA, dan tidak termasuk orang tua mahasiswanya. Nah, kemudian untuk tenaga pendidik adalah guru dan dosen sebanyak 35 ribuan dari satuan pendidikan yang terpilih. Begitu juga dengan kepala sekolah ataupun pimpinan perguruan tinggi, itu berasal dari satuan pendidikan yang terpilih dengan targetnya di 33 ribuan. Kalau tadi adalah jumlah respondennya yang kami targetkan, berikutnya adalah satuan pendidikannya, Bapak Ibu, yang kami targetkan, yaitu di 42.480 dengan rincian 40.840
adalah dari sekolah dasar menengah, baik itu SD, SMP, SMA, baik itu sekolah negeri, swasta, hingga sekolah keagamaan. Sementara kalau untuk perguruan tinggi kami libatkan di 1640 sama Bapak Ibu baik itu perguruan tinggi negeri, swasta ataupun keagamaan. Nah, kemudian untuk instansi sekolah dari luar negeri juga kami libatkan ada 10 sekolah di luar negeri baik di Filipina, Malaysia, Mesir dan seterusnya sampai dengan Thailand Bapak Ibu. Nah, ini adalah detail rinciannya dari 42.480 ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu karena berasal dari wilayah 3 mayoritas pada siang hari ini, di mana di wilayah 3 sendiri kami akan melibatkan satuan pendidikan di 119 kota dan kabupaten dengan rincian total satuan pendidikan yang terlibat adalah di 49.615 dan untuk perguruan tingginya ini di sini adalah yang paling banyak Bapak Ibu dibandingkan wilayah lainnya yaitu di 408 perguruan tinggi. Ini sekilas hasil dari SPI pendidikan tahun lalu, Bapak Ibu. Ini masih tingkatannya nasional dan provinsi saat itu, di mana capaian secara nasional di tahun 2023 adalah di 7370. Dan kalau kita lihat threshold-nya, Bapak Ibu, mulai dari rentan sampai dengan tangguh, maka 7370 ini berada pada kelompok korektif dengan skala 6878 sampai dengan 7372. Jadi kita masih cukup banyak PR, Bapak Ibu, bagi pendidikan di Indonesia, karena kita masih berada di level 2 dari 5 level. Dan kalau kita turunkan 7370 ini, Bapak Ibu, berdasarkan jenjang pendidikannya, di sini dapat kita lihat bahwa untuk perguruan tinggi memberikan nilai yang paling kritis, Bapak Ibu. Ya, di sini nilainya 70,93 dan kalau kita turunkan berdasarkan dimensi pengukurannya, di mana ada 3 dimensi pengukuran, yaitu dari karakter peserta didik, ekosistem, dan juga tata kelola. Dan di sini dinilai oleh perguruan tinggi masih cukup korektif pada ekosistem dan juga tata kelolanya. Baik, berikutnya sebenarnya apa yang diukur nanti oleh si responden, Bapak Ibu, ada 3 dimensi utama. Yang pertama adalah karakter peserta didik yang akan mengukur terkait sifat kebaikan dan kematangan moral dari peserta didik. Sebagai contoh nanti peserta didik, siswa ataupun mahasiswa akan mengukur terkait kejujuran, tanggung jawab, adil, kepedulian, disiplin, dan lain-lainnya. Sementara kalau untuk dimensi ekosistem pendidikan, ini akan mengukur terkait unsur-unsur di dalam lembaga pendidikan yang menciptakan hubungan yang selaras dan saling menunjang. Sebagai contoh, nanti akan mengukur terkait supportability, kemudian kesesuaian, leadership, profesionalitas, kelayakan, dan lain-lain. Sementara untuk tata kelola pendidikan, nanti akan diukur hal-hal yang terkait pengaturan perencanaan, pembuatan kebijakan, keputusan dan peraturan, dan lain-lain. Contohnya seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas efisiensi, keadilan, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, 3 dimensi inilah Bapak Ibu yang nanti akan diukur oleh 4 kelompok responden kita, Bapak Ibu. Nah, untuk alur kegiatannya secara garis besar ada 7 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama di nomor 1 ini adalah KPK akan melakukan sosialisasi seperti yang kami lakukan pada siang hari ini, untuk kemudian meminta data populasi dan juga PIC atau narahubung kepada satuan pendidikan. Nah, selanjutnya di nomor 2, Satuan Pendidikan akan mengirimkan data populasi berdasarkan template yang sudah ditetapkan oleh KPK beserta juga PIC dan atau narahubungnya kepada KPK. Nah, untuk selanjutnya data populasi yang dikirimkan akan kami lakukan random sampling. Nah, jadi Bapak Ibu tidak akan kami kirimkan semua link kepada seluruh data populasi, tetapi kami akan lakukan random sampling. Nah, untuk list nama responden yang terpilih, selanjutnya akan kami kirimkan ke konsultan terpilih yang kami tunjuk pada tahun ini, yaitu dengan Frontier. Untuk selanjutnya, Frontier akan mengirimkan link kuesioner. Adapun 3 metode untuk pengiriman link kuesionernya, ini akan mengacu pada kondisi di sekolahnya, Bapak Ibu. Metode mana yang cocok dari ketiga metode yang kami sediakan, ataupun mungkin kombinasi dari ketiganya. Nah, untuk detail metodenya akan saya jelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu. Setelah Frontier mengirimkan link kuesioner,
Di nomor 4, selanjutnya di nomor 5, responden akan melakukan pengisian survei. Nah, setelahnya data akan masuk ke KPK, untuk selanjutnya KPK melakukan pengolahan data, dan yang terakhir hingga mengeluarkan indeks dan rekomendasi untuk selanjutnya kami kirimkan kepada pemangku kepentingan. Berikutnya, nah ini adalah metode untuk pengumpulan data. Bapak Ibu, ada 3 metode. Yang pertama adalah metode online, di mana kami akan mengirimkan melalui WhatsApp centang hijau dan atau email. Kemudian kami akan menggunakan Cawi, di mana metode ini pihak sekolah yang membantu memfasilitasi untuk pelaksanaan surveinya. Dan yang ketiga adalah CAPI, di mana untuk kondisi-kondisi wilayah yang keterbatasan internet, kami akan mengirimkan tim enumerator untuk membantu dalam proses pengisian surveinya. Nah, untuk detailnya adalah sebagai berikut dari masing-masing metode Bapak Ibu. Yang pertama, untuk metode online, kami akan kirimkan melalui WA centang hijau. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu dengan nama SPI Pendidikan. Resmi Bapak Ibu ya, di sini sudah centang hijau dan hanya dikirimkan melalui 2 nomor ini saja. Jika bukan dari 2 nomor ini, berarti bukan dari KPK Bapak Ibu, yaitu di 0811 1990 0198 atau di 0811 1991 9198. Nah, jadi resmi ya Bapak Ibu ya, dan hanya dikirimkan dari 2 nomor ini saja. Berikutnya, ada juga kami kirimkan melalui email, dan tentunya ini dikirimkan secara resmi Bapak Ibu melalui domain KPK, kpk.go.id, atau dari vendor pelaksana kami, yaitu frontier.co.id. Kira-kira nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, jika responden melakukan klik link surveinya, nanti tampilannya akan seperti ini. Link kuesioner juga bersifat unik, Bapak Ibu, untuk setiap responden, jadi akan berbeda dari responden satu ke responden lainnya, dan tidak perlu memasukkan login atau password khusus. Responden yang melakukan klik nanti langsung masuk ke halaman pertama dari kuesioner. Untuk metode berikutnya adalah CAWI, Bapak Ibu, ya, atau Computer Assisted Web Interviewing, di mana ini akan kita berlakukan untuk kondisi sekolah yang mungkin beberapa siswa atau orang tuanya tidak memiliki HP, atau mungkin sekolahnya boarding school, atau mungkin ada kendala privacy data. Nah, kami akan melakukan metode CAWI dengan 4 langkah berikut, Bapak Ibu. Yang pertama, KPK akan mengirimkan melalui email link kuesioner dan juga list nama responden yang terpilih. Untuk selanjutnya, di nomor 2, Satuan Pendidikan melakukan fasilitasi, yaitu membantu untuk mendistribusikan dan mengatur waktu pengisian surveinya. Jadi menyediakan perangkat surveinya, baik itu komputer, laptop, atau smartphone Bapak Ibu. Termasuk juga mengatur waktu untuk responden mengisinya. Selanjutnya, tinggal responden mengisi pada perangkat yang disediakan pihak sekolah, dan responden tinggal mengisi saja dan data langsung masuk ke KPK. Dan perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu, meskipun difasilitasi oleh pihak sekolah atau kampus, nanti tetap pengisiannya harus mandiri. Dari pihak sekolah ataupun perguruan tinggi tidak boleh ada mengarahkan pengisian jawabannya, Bapak Ibu. Jadi isian jawaban harus betul-betul diisi oleh responden sendiri, tidak boleh diarahkan oleh pihak satuan pendidikan. Jika ada temuan bahwa pengisian jawaban diarahkan, nanti akan menjadi faktor koreksi atau faktor pengurang untuk indeks secara nasional. Tetapi kalau untuk mengarahkan secara teknis, waktunya, terus hadir ke lab komputernya, itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Yang di sini yang ditekankan adalah isian jawabannya. Nah, untuk metode berikutnya adalah CAPI, atau Personal Interviewing. Nah, ini digunakan untuk sekolah-sekolah yang memiliki kondisi jaringan internetnya yang sulit. Nah, ada 4 langkah yang akan kami lakukan, di mana KPK akan memetakan terlebih dahulu area-area mana saja yang ternyata perlu di-CAPI karena keterbatasan internet. Untuk selanjutnya, KPK akan mengirimkan tim enumerator untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk waktu pengisian surveinya. Nah, selanjutnya, tim enumerator akan mengunjungi satuan pendidikan dengan membawa perangkat surveinya, Bapak Ibu. Nah, jadi pihak sekolah hanya mengatur waktunya saja, perangkatnya nanti akan disediakan oleh enumerator kami.
Nah, selanjutnya tinggal responden melakukan pengisian survei dari perangkat yang sudah disediakan oleh enumerator kami, Bapak Ibu, dan datanya bisa langsung masuk ke KPK. Nah, itulah Bapak Ibu, 3 metode yang akan kita lakukan di survei SPI Pendidikan. Bapak Ibu, jika selama proses survei ada kendala, kami menyediakan call center. Jadi ini 2 nomor WA centang hijau tadi, ini juga merupakan nomor call center yang bisa Bapak Ibu hubungi, di mana kami menyediakan ada 7 call center yang siap membantu Bapak Ibu sekalian mulai dari jam 8.30 waktu Indonesia Barat hingga jam 10 malam waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang terpenting Bapak Ibu terkait pengumpulan data populasi. Nah, ada 7 langkah dalam pengumpulan data populasi. Ya, di sini yang langkah pertama, Bapak Ibu harus masuk dulu ke domain aclc.kpk.go.id. Untuk selanjutnya nanti tampilannya seperti ini untuk mengunduh template data populasinya, Bapak Ibu. Ada 2 opsi template, ada template untuk sekolah, ya bagi Bapak Ibu yang hadir dari sekolah. Nanti tinggal klik untuk yang template sekolah, sementara untuk perguruan tinggi tinggal klik untuk template perguruan tinggi. Setelah diklik nanti akan terdownload otomatis untuk file Excel-nya dan masing-masing ada 3 sheet Excel Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang perguruan tinggi, 3 sheet Excel-nya ada template untuk pimpinan perguruan tinggi, kemudian pendidik dosen, dan mahasiswa Bapak Ibu. Nah, masing-masing siapa saja yang kita cantumkan di masing-masing template. Untuk pimpinan perguruan tinggi adalah data seluruh pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu, baik itu rektor, wakil rektor, ataupun dekan. Tidak termasuk kaprodi, Bapak Ibu. Di sini ada 5 kolom pengisian, yaitu nama, kemudian jenis kelamin, kemudian jabatannya, diikuti nomor WA dan atau email. Nah, ini diperbolehkan salah satu Bapak Ibu jika ada WA-nya saja dicantumkan, jika tidak memiliki email bisa dikosongkan. Tapi jika ada dua-duanya lebih baik Bapak Ibu. Dan kami memprioritaskan nomor WA karena blasting lebih banyak dilakukan melalui WhatsApp Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang perguruan tinggi untuk pimpinan. Selanjutnya adalah untuk pendidik dosen, yaitu data seluruh dosen yang aktif mengajar pada tahun 2024, Bapak Ibu. Nah, ada 6 kolom pengisian, yaitu ada nama, jenis kelamin, dari fakultas mana dosen tersebut mengajar, mata kuliah yang diampu. Jika mata kuliah yang diampu sangat banyak, Bapak Ibu silakan mencantumkan salah satu saja untuk mata kuliah utamanya. Kemudian nomor WA dan atau email. Kemudian untuk template mahasiswa, yaitu adalah data seluruh mahasiswa D3 dan juga S1 untuk semester 3 sampai 8. Nah, patokannya adalah yang masuk dari tahun 2023 ke belakang, Bapak Ibu. Jadi 2023, 2022, 2021, 2020, dan seterusnya. Di mana kolom isiannya diantaranya adalah nomor ID mahasiswa. Ini adalah nomor mahasiswa ya Bapak Ibu, bukan NIK ya, bukan nomor KTP. Nah, nomor mahasiswa, kemudian diikuti nama mahasiswanya, jenis kelamin, nomor WA dan atau email, kemudian diikuti jenjangnya apakah D3 atau S1, dan juga tahun masuknya Bapak Ibu. Ini untuk yang mahasiswa, karena yang hadir pada siang hari ini juga beberapa dari sekolah. Izinkan saya untuk menyampaikan juga untuk template yang pihak sekolah. Nah, untuk yang pihak sekolah, data yang dibutuhkan juga ada 3 sheet ya Bapak Ibu. Untuk pimpinan sekolah adalah data seluruh pimpinan sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah, contohnya di sini wakil kepala sekolah bidang kurikulum, atau kesiswaan, atau kehumasan. Ada 5 kolom isian ya Bapak Ibu. Nama, jenis kelamin, jabatannya, nomor WA, dan atau email. Kemudian untuk pendidik guru adalah data seluruh guru yang aktif mengajar di tahun 2024, baik itu PNS ataupun non-PNS. Nah, ini juga sama jika ada guru yang mengampu lebih dari mata kuliah. Jika terlalu banyak bisa dicantumkan salah satu saja, tapi jika hanya 2 ya bisa dicantumkan keduanya. Nah, adapun kolom isiannya adalah nama, jenis kelamin, kemudian mata pelajaran yang diampunya,
kemudian nomor WA dan atau email. Kemudian untuk template siswa, Bapak Ibu, ini adalah data siswa diikuti dengan data orang tua dari siswa tersebut, Bapak Ibu. Nah, untuk siswa SD adalah kelas 5 sampai kelas 6, SMP adalah kelas 8 sampai kelas 9, untuk SMA adalah di kelas 11 sampai kelas 12. Dengan rincian sebagai berikut, yaitu untuk siswanya dulu, yaitu NISN dari siswa, diikuti nama lengkapnya, jenis kelaminnya, kelasnya kelas berapa, kemudian nomor WA dan atau email. Jika siswa tidak memiliki WA atau email, silakan dicantumkan nomor orang tuanya, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelahnya dari siswa diikuti nama dari wali siswanya siapa, jenis kelaminnya, nomor WA atau email dari wali siswanya tersebut. Nah, jika kondisinya siswa dan orang tua tidak memiliki HP ataupun email, silakan dicantumkan nomor dari pihak sekolah, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, jika ada siswa yang mutasi, berpindah, misalnya dari luar masuk ke sekolah, atau mungkin sebaliknya, dari sekolah berpindah keluar, itu tidak perlu dicantumkan, Bapak Ibu. Karena nanti responden yang terpilih akan mengisi selama pengajaran di sekolah di mana dia saat itu sedang belajar, Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi template data populasi, selanjutnya Bapak Ibu masuk kembali ke aclc.kpk.go.id. Nah, ini untuk perguruan tinggi, Bapak Ibu bisa klik yang toolbar perguruan tinggi, sementara untuk yang Bapak Ibu dari sekolah dasar menengah, bisa klik toolbar yang dalam negeri. Nah, untuk perguruan tinggi nanti akan diminta data diri terlebih dahulu. Sama untuk yang dalam negeri juga akan diminta data diri terlebih dahulu. Ya, untuk yang sekolah dasar menengah akan diminta data diri terlebih dahulu seperti dari provinsi mana, kota kabupaten mana, nama perguruan tingginya. Kalau sekolah berarti nama jenjang sekolahnya, kemudian nama sekolahnya, kemudian kode perguruan tinggi. Kalau untuk perguruan tinggi, kalau sekolah dasar menengah berarti kode sekolahnya. Diikuti dengan data narahubungnya, Bapak Ibu. Ya, mulai dari nama, kemudian jabatan, dan jika di-scroll ke bawah lagi, akan seperti ini, Bapak Ibu akan diminta untuk upload data populasi yang sudah dilengkapi, Bapak Ibu. Nah, setelahnya tinggal di-submit saja dan sudah selesai. Nah, jika Bapak Ibu masih ada kebingungan, kami juga sudah menyediakan videonya. Bapak Ibu bisa diakses pada link barcode yang tertera pada layar, ataupun bisa juga klik link yang ada di bawah ini. Nah, nanti mohon dibantu host ya untuk share link yang terlampir. Dan Bapak Ibu, kami tunggu setidaknya ada data masuk ya di tanggal 5 Juli, Bapak Ibu. Nah, ini tidak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa mengirimkan secara paralel data-data mana saja yang sekiranya sudah siap untuk diupload. Nah, nanti setelah itu bisa mengupload sisanya di beberapa hari kemudian, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, jika Bapak Ibu ada kendala, selain kami ada call center, kami juga ada PIC, ada 3 PIC, ada Mazaki, ya, ini untuk PIC kepada pembina, pengampu, dan pengawas, ya, nomornya juga sudah kami sertakan untuk bisa Bapak Ibu hubungi. Nah, saya sendiri sebagai narahubung untuk satuan pendidikan bersama Mas Didit, Bapak Ibu, ya. Nomor saya juga sudah tertera dengan Mas Didit. Nah, jika Bapak Ibu ada kendala mungkin pada saat upload atau mungkin lupa dengan kriterianya tadi, bisa menghubungi kami, Bapak Ibu. Dan untuk mempermudah lagi Bapak Ibu koordinasi lanjutan dan juga informasi-informasi terupdate terkait SPI pendidikan, silakan Bapak Ibu, ini yang dari perguruan tinggi ya Bapak Ibu, yang dari perguruan tinggi silakan men-scan QR code yang tertera dan memilih satuan pendidikan di mana satuan pendidikan Bapak Ibu berada. Sebagai contoh, jika Bapak Ibu berasal dari wilayah 3 ya pada siang hari ini, untuk perguruan tinggi yang berada di Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kaltel, Kalsel, silakan pilih yang dikti wilayah 3. Nah, sementara untuk Bapak Ibu yang mungkin dari sekolah lain, nanti akan di-share karena link barcode-nya berbeda ya Bapak Ibu ya untuk masing-masing wilayah.
Ini khusus untuk yang jenjang dikti. Kalau untuk jenjang dasmen itu juga terpisah dari dikti ya Bapak Ibu ya. Ini khusus yang jenjang dasmen. Ini khusus untuk yang jenjang dikti. Ya, baik Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan untuk materi sosialisasi SPI Pendidikan 2024. Sekarang kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang mungkin masih ada kebingungan atau mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan Bapak Ibu untuk menggunakan fitur raise hand dan bertanya kepada kami. Ya, kami persilakan Bapak Ibu, silakan. Jangan lupa untuk mengisi link absensi Bapak Ibu. Baik, sudah ada satu penanya. Oh, sudah dua penanya. Baik. Ya, saya persilahkan dari akun Peternakan Jorok. Saya persilakan Bapak atau Ibu. Ya, masih termute Bapak. Baik, tidak perlu khawatir Bapak Ibu untuk materi, untuk video, dan link WAG akan kami share. Mohon dibantu untuk host di-share di room chat. Selamat siang, Bu Ya, Hataya. selamat siang Bapak. Silakan Bapak. Perkenalkan, saya Muhammad Nurlaidi dari Akademi Komunitas Peternakan Jorong. Jadi dari paparan tadi, Mbak, gini, untuk jenjang mahasiswa kami kan itu diploma 2, berarti kan untuk mahasiswanya apakah memang tidak termasuk dalam sampel mahasiswa. Kemudian bagaimana untuk posisi dari pimpinan maupun dosen itu, apakah tetap kami data atau bagaimana untuk tindak lanjutnya? Mungkin itu dulu, Bu Hataya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nur. Jadi untuk mahasiswanya semuanya D2 ya Pak ya? Izin konfirmasi Pak. Karena kalau dari kriteria SPI di tahun ini, itu adalah mereka yang di semester 3 sampai semester 8. Nah, jadi kalau untuk tingkatan berarti harus di D3 Bapak minimal. Amin. Jadi untuk kriteria di tahun ini adalah D3 dan juga S1 Bapak. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak ada D3-nya, nanti akan perlu dikoordinasi lebih lanjut ya Pak ya. Apakah nanti ini kita tidak masukkan sebagai sampling atau seperti apa? Seperti itu Bapak. Tapi kalau ternyata ada D3-nya, ya dicantumkan D3-nya Pak. Begitu juga dengan data pimpinan sekolahnya. Pimpinan perguruan tingginya. Ya, seperti itu Pak Nur. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan ya Pak ya. Ya, karena kan kalau D1 kan mungkin cuma 1 tahun ya, 2 semesternya, 2 semesternya, 2 semester begitu. Baik, Bapak, saya izin beralih ke penanya lainnya. Saya persilakan dari SD Negeri Tulang Gampiang. Terima kasih, Ibu. Ya, Selamat silakan Ibu. sore. Saya Selamat Ibu sore. Mary dari SD Negeri Tulang Ampiang. Izin bertanya, untuk tahun lalu di SD kami juga sudah kena dari survei KPK, dan tahun ini juga didata lagi seperti ini yang kami tanyakan. Kenapa sampai sekolah kami bisa kena lagi, sedangkan masih ada banyak sekolah di seputaran kami itu yang memang belum kena. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Nimade. Baik Ibu, jadi untuk di tahun ini skalanya kami perluas Ibu. Jadi tidak hanya, kalau tahun lalu hanya sampai tingkatan provinsi, nah kalau sekarang hingga tingkatan kota kabupaten. Nah sebagai contoh kalau, karena ini di wilayah 3 ya, jadi kalau di Jawa Tengah itu nanti akan ada laporan untuk Batang, Kabupaten Batang, untuk Boyolali, untuk Cilacap, untuk Kudus. Kalau di Jogja berarti nanti akan ada laporan untuk Gunung Kidul, untuk Kulon Progo. Kalau di Jawa Timur berarti nanti akan ada laporan untuk Kediri, Lamongan, Madiun, dan seterusnya. Jadi semua kota kabupaten di Indonesia itu akan memiliki laporannya. Nah, karena besarnya skala ini, tidak menutup kemungkinan yang sudah kami random di tahun lalu akan tersampling lagi, Ibu. Dan sampling ini murni kami lakukan random
bersama dengan BPS, Bu. KPK bersama BPS. Jadi ada kemungkinan yang tahun lalu tidak banyak, tapi akan beberapa yang terpilih kembali. Karena besarnya skala tadi, Ibu, di tahun ini. Karena tahun lalu hanya provinsi, sekarang hingga kota kabupaten, Ibu. Ya, kiranya masih berkenan untuk berpartisipasi di tahun ini ya, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Kita beralih ke penanya berikutnya. Kami persilakan dari Dr. Hamidi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Rodatul Ulum Ar-Rahmaniyah Sampang. Ya, Baik. begini tadi Ibu menjelaskan bahwa samplingnya tahun ini adalah mahasiswa semester 3 ya. Ya, 3. Kalau misalnya ini semester 3 berjalan bagaimana? Kami kan sekarang masih masuk angkatan pertama, ini semester 2 sudah selesai. Sudah UASnya sudah berakhir dan tinggal KRS-an semester 3. Ya. Itu bagaimana, Bu? Dan terus selanjutnya, apakah ini memang khusus perguruan tinggi yang mengimplementasikan PAK, pendidikan anti korupsi di kampusnya, atau bagaimana? Sedangkan ada kampus-kampus yang tidak menerapkan PAK, pendidikan anti korupsi di kampusnya. Di kampus kami, alhamdulillah, PAK, pendidikan anti korupsi ini sudah diterapkan untuk bagi mahasiswa. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Dr. Hamidi. Wah, luar biasa sudah menerapkan PAK ya, Pak. Kami apresiat sekali. Nah, kalau untuk pemilihannya, Bapak, kami tidak mengacu apakah punya pendidikan anti korupsi atau tidak. Jadi semua kita sampling, Pak, yang ada di Indonesia, Pak. Mulai dari swasta, negeri, hingga sekolah keagamaan untuk masing-masing jenjang Bapak. Nah, kemudian untuk mahasiswanya itu adalah betul di semester 3, patokannya lihat di tahun saja, Pak, yaitu di yang masuk di tahun 2023. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk sekolah dasar, berarti yang baru kenaikan ya, Bapak Ibu. Misalnya kalau untuk SD, berarti yang baru naik dari kelas 4 ke kelas 5, kemudian dari kelas 5 ke kelas 6. Itu untuk yang SD. Kalau untuk yang SMP, itu berarti yang naik dari kelas 7 ke kelas 8, dan kelas 8 ke kelas 9. Dan untuk SMA yang naik dari kelas 10 ke kelas 11, dan kelas 11 ke kelas 12. Nah, kalau untuk yang mahasiswa, patokannya mudah Pak, pokoknya yang masuk di 2023 dan sebelumnya. 2023, 22, 21, 20, dan seterusnya. Seperti itu Bapak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin melanjutkan ke penanya lain. Silahkan dari Bu Asri Hidayat, Ibu. Terima kasih Bu Mbak Tia ya. Ya, Ibu. Ya udah mencoba kemarin buka link yang isian. Kita diminta ngisi apa? Pimpinan, terus Ya. apa? Dosen ya, dosen terus mahasiswa. Ya. Mahasiswa itu di tahun 23-24 ya. Ke belakang. 2023 ke belakang, Ibu. Ke belakangnya berapa tahun? 2023, 22, 21, 20, dan seterusnya. 4 tahun. Ya, Ibu. 4 tahun berarti ya. Oh ya, oke. Terima kasih Baik. itu yang Oh, saya. baik itu ya. Nanyanya baik, Ibu. Terima kasih, Bu Asri. Baik, izin melanjutkan ke penanya berikutnya. Silakan dari SDN 7 Halmahera Selatan. Ya, ada yang mau ditanyakan, Bapak atau Ibu? Dari SDN Halmahera Selatan. Baik, mungkin sedang AFK. Saya izin melanjutkan ke yang lain dulu. Silakan dari UIN Sunan Kalijaga, Bapak. Iya, masih Ya, termute nih, Pak. makasih ya. Ya, baik, sekarang sudah. Bu, ya. Bu, singkat saja Bu pertanyaannya, kan tadi disampaikan untuk apa namanya memberikan data ya mahasiswa S1 angkatan tahun 23 dan sebelumnya. Ya. Kalau itu semuanya atau bisa pakai perwakilan ya ataupun apa ya, sampling ya?
Jadi kan Iya. usaha kami ini kan ada puluhan ribu ya mahasiswa. Apakah kemudian itu harus didata semuanya, nomor WA-nya gitu. Apalagi kan kalau mahasiswa itu lebih sering berganti-ganti nomor WA gitu loh. Nah, itu bagaimana apa namanya seandainya ada seperti itu? Mohon apa Bu penjelasannya, Bu. Baik, Pak Faisal ya. Memang agak PR ya kalau untuk perguruan tinggi ya, karena pasti jumlah Ya. mahasiswanya, peserta didiknya lebih besar dibandingkan yang sekolah dasar menengah ya, Bapak Ibu ya. Tapi Ya. sayangnya untuk data populasi adalah data seluruh mahasiswa, Bapak. Oh, Yang berarti eh, eh, memang betul untuk semester 3 sampai semester 8. Karena nanti yang menyampling itu adalah dari pihak KPK, Bapak. Jadi semua responden punya peluang yang sama untuk terpilih. Bapak, kalau misalnya nanti disampling dari pihak sekolah, berarti nanti kami penyamplingannya sudah ditentukan dari pihak sekolah. Seperti itu, Bapak. Mohon izin. oh ya. Baik, Ya, baik. Ya, terima kasih. baik. Ya, dan tidak perlu khawatir, Pak Faisal, ini pengirimannya bisa dilakukan paralel. Jadi tidak langsung serta-merta semuanya langsung selesai baru diupload, bisa dikirimkan paralel, Pak. Oh, bertahap boleh ya? Boleh, Ya. Pak. Nanti tinggal diupload dengan cara yang sama. Terima kasih, Pak Baik, terima Faisal. kasih Bu ya, Bu. Baik, izin melanjutkan ke SD Negeri 18, Kota Ternate, silakan, Bapak atau Ibu. Ya, dari SDN 18 Kota Ternate. Baik, mungkin masih terkendala ya. Saya izin ke yang lain dulu. Dari SDIT Nurul Hasan, silakan Pak Muhdi. Baik, sedang AFK juga ya mungkin. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, kita lanjutkan ke Pak Pak Muhdi. Apakah Ya, sudah ya, ada? Ya, baik. Silakan Pak ya, untuk pertanyaannya. ya, baik Ibu, singkat saja terkait dengan permintaan data populasi. Saya di SDIT Nurul Hasan, itu sekolah baru berdirinya 3 tahun. Baik. Dan kami punya siswa itu baru adanya kelas 1, 2, 3, dan beranjak kelas 4. Nah, sedangkan Ibu tadi sudah menjawab di salah satu pertanyaan tadi bahwa data populasi itu diambil kalau tingkatan SD-nya itu dari kelas 4 naik kelas 5. Nah, Ya. kita ini bagaimana Ibu kira-kira? Baik, Bapak, kalau kondisinya seperti itu, jadi tidak ada yang masuk ke siswa di kelas 5 dan kelas 6 ya, maka nanti sekolahnya, mohon izin, Bapak akan kami gantikan dengan sekolah yang lain, Bapak, yang sudah sesuai kriteria. Nanti akan kami cek ya, Bapak, jadi untuk SDIT Nurul Hasan ya, nanti akan kami izin digantikan dengan sekolah lain. Siap, terima kasih Ibu. Baik, Bapak, terima kasih. Untuk host, nanti mohon dicatat ya, untuk SDIT Nurul Hasan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin lanjutkan ke penanya lain. Silahkan dari Pak Ismail. Pak Ismail Yusuf, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, kemarin kebetulan saya ikut juga ini. Oh iya, kayaknya familiar ini Pak, Di daftar, wajah-wajahnya. di daftar itu saya punya nama itu belum tidak ikut. Makanya saya ikut lagi. Nama sekolahnya ya Pak ya? Ya, nama yang Baik. dikirim ke Dinas Pendidikan itu saya punya itu tidak belum ikut itu kegiatan. Namanya belum diupdate ya Pak ya? Nanti akan segera Saya tahu kami itu, ya. cross-check Pak setelah kegiatan sosialisasi. Oke, saya punya pertanyaan satu. Yang pertama itu, kemarin saya sudah unggah populasi, tapi saya tidak pakai format yang dikirim dari itu dari template yang Dari ada. KPK ya, baik. Iya. Terus data-data yang saya kirim tidak sesuai dengan yang diminta oleh data yang dikirim dari KPK. Kira-kira bagaimana apakah saya kirim ulang atau gimana itu? Baik, Bapak. Izin Bapak, jadi sepertinya perlu mengirim ulang Bapak sesuai template. Karena nanti kami akan lakukan cleaning data langsung secara gelondongan dari seluruh data yang ada di Indonesia, Pak. Jadi kalau beda sendiri nanti tidak keikut Bapak. Susah untuk melakukan formattingnya. Iya. Seperti itu Pak. Iya, itu aja Ibu. Makasih banyak.
Baik, sama-sama. Ya, Terima kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi Ismail. wabarakatuh. Ya. Ya, kita melanjutkan ke penanya lainnya. Kami persilahkan dari STAK AW Pontianak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Paulus Ajong dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Baik, Bapak. Tadi penjelasan awal disebutkan bahwa survei ini tidak memiliki konsekuensi apapun, begitu ya. Pertanyaan saya adalah, kira-kira manfaatnya bagi perguruan tinggi atau lembaga yang mengisi surveinya ini apa, begitu ya? Karena paling tidak nanti dari materi survei itu menjadi indikator korektif untuk lembaga apakah sudah sehat atau belum, begitu, minimal itu kan, begitu Betul, ya. Bapak. Lalu yang kedua, apakah ini akan berkontinu terus menerus sampai tahun-tahun selanjutnya, begitu? Makasih. Baik, Bapak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Wah, pertanyaan pertama kritis nih ya, Pak ya. Jadi, Bapak, ini seperti tadi pada latar belakang ya, Pak, saya izin share screen kembali. Nah, untuk melihat kenapa sih kita harus siang-siang bolong begini ya, Pak ya, harus ikutan SPI ya, Pak. Jadi kami mengharapkan bantuan Bapak Ibu sekalian nih Pak untuk membantu KPK karena KPK ini mempunyai tujuan dan fungsi tugas utamanya yaitu adalah menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Caranya bagaimana Bapak? Salah satunya itu ini Pak, survei SPI pendidikan di 2024 ini Pak. Dan ini juga merupakan salah satu cara kami untuk mengukur program PAK-nya Pak, yang pendidikan anti korupsi. Nah, jadi tapi KPK kan nggak bisa sendiri nih Pak. Jadi kami membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk mensukseskan pemetaan ini Pak. Nah, karena nanti kami akan lakukan pemetaan Pak. Jadi berdasarkan hasil survei ini, nanti kami akan petakan wilayah-wilayah mana hingga pertingkatan jenjang Pak. Dan itu akan sangat detail hingga tingkatan kota kabupaten. Nah, nanti setelahnya KPK akan memberikan rekomendasi bahkan pendampingan, Pak. Nah, pendampingan untuk dari hasil survei di tahun ini yang masih di bawah rata-rata. Nah, tentunya dari situ akan tercapailah sumber daya manusia dan ekosistem yang berintegritas. Harapan ke depannya seperti itu, Pak. Nah, untuk kegiatannya sendiri, ya ini sebenarnya ini bukan tahun pertama Pak kami lakukan. Ini sudah kami lakukan sejak tahun 2021 dan skalanya semakin kami perluas. Nah, kalau di tahun 2021 ini masih uji coba, baru 50 sekolah dan kampus yang kami ikutkan Pak. Kemudian di 2022 naik nasional di 500-an satuan pendidikan. 2023 kami naikkan lagi skalanya nasional dan provinsi dengan 3.000-an satuan pendidikan. Nah, baru di tahun ini Bapak kami libatkan di 42 ribuan, Bapak. 42 ribuan lebih satuan pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Dari yang aksesnya mudah di jalan raya sampai yang susah kami harus naik kapal, harus naik getek gitu, Pak. Nah, nanti di tahun 2025 ini tidak ada survei, Pak, tapi bentuknya lebih ke monitoring evaluasi dari KPK. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan hasil yang kita dapatkan di tahun ini, Pak. Nah, baru setelahnya kita lakukan kembali surveinya sama di tahun 2024, di tahun 2026, Pak. Nah, jadi terlihat berkesinambungan gitu, Pak. Kita petakan dulu, kita lihat hasilnya, kemudian kita dampingi, dan kita ukur kembali, Pak. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Paulus. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak. Kita lanjutkan ke penanya lainnya. Wah, cukup banyak penanya ya, Bapak Ibu sekalian, sangat antusias siang-siang hari ini. Kita lanjutkan dari STPP Magelang, Bu Anissa, kami persilahkan. Silakan Bu Anissa. Oke, baik, terima kasih Bu Hatea. Izin untuk menanyakan Bu terkait dengan nama perguruan tinggi kami. Jadi dari tahun 2018 ini kami sudah berganti ya nama menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Karena Politeknik di bawah Kementan yang lain ya di surat edaran kemarin sudah berubah semuanya Polbangtan. Hanya kami yang masih
bernamakan STPP. Begitu. Mungkin mohon bisa ditindaklanjuti ya, karena di PD Dikti juga sudah dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Begitu. Oh, baik Ibu. Siap Ya. Ibu, segera nanti akan kami koreksi di sistem kami ya Bu. Memang kami dapat datanya itu dari Kemendikbud dan juga Kemenak di beberapa bulan yang lalu. Jadi mungkin belum terupdate. Nanti kami akan update Ibu. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin dari sekolah, jika ada yang mungkin sudah tutup atau mungkin merger atau berubah nama ya seperti STPP Magelang, silakan diinformasikan ke PIC di wilayahnya masing-masing untuk nanti akan kami langsung mengupdate di sistemnya sehingga Bapak Ibu bisa mengupload sesuai dengan nama yang terbaru. Ya, terima kasih Bu Anissa. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Silakan dari SDN 1 Togeme Kota Tidore. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ke pertanyaan, Bu. Ya, silakan Pak. Singkat saja bahwa di data pimpinan itu ada, kalau kami di SD itu kan dikenal dengan kepala sekolah saja, yang lain kan tidak ada. Jadi Baik. apakah di data pimpinan itu hanya kepala sekolah saja atau yang lain? Kemudian yang Ya. kedua, email siswa kami di desa ini kan email itu kan belum ada. Jadi apakah bisa pakai email sekolah, kemudian nomor WA-nya, nomor WA guru kelas atau bagaimana Ibu? Itu saja, terima kasih. Baik, Bapak. Jadi kalau untuk alamat email itu bisa salah satu, Bapak. Bisa WA dan atau email. Kalau misalnya email tidak punya, bisa dicantumkan WA-nya saja, Pak. Nah, kalau misalnya siswa tidak punya WA, bisa dicantumkan WA orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, Pak. Jika misalnya yang punya HP muridnya, orang tuanya nggak punya HP, berarti orang tuanya ya dicantumkan nomor WA dari anaknya. Ya, karena nanti satu paket itu Pak, siswa yang terpilih orang tuanya ikut di survei. Seperti itu. Eh, Kemudian mohon maaf Bapak tadi pertanyaan yang pertama, yang kepala sekolah ya Pak. Jadi kalau tidak ada wakil kepala sekolah ya Pak, silakan Bapak dicantumkan saja nama kepala sekolahnya Pak. Jadi satu saja. Iya, satu saja tidak Satu apa-apa saja. Pak. Iya, karena memang Karena tidak ada kalau wakilnya misalnya ya. di orang tua juga tidak ada punya HP, kemudian siswa juga tidak ada. Baik, jika orang tua dan siswa tidak ada, silakan dicantumkan nomor dari pihak sekolah, Pak. Bisa nomor wali siswanya atau nomor dari narahubung yang ditunjuk dari pihak sekolah. Oh iya ya. Ya, seperti itu, Bapak. Karena nanti kami bisa mengidentifikasi yang tidak punya HP ataupun WA email, ya, HP, WA atau email, nanti akan kita lakukan metode Cawi, Pak. Metode Cawi di mana nanti akan kami kirimkan link kuesionernya ke pihak sekolah dan pihak sekolah yang memfasilitasi untuk pelaksanaan surveinya. Seperti itu, Pak. Baik. Sama-sama, Bapak. Ya, saya izin lanjutkan ke penanya lainnya. Masih ada 6 penanya, Bapak Ibu. Ya, kami persilahkan dari Universitas Narotama. Silahkan. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Bu Hermien Tridayanti. Baik,